Hai, selamat siang Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar Sismed saya yang materinya mengenai metode penambangan. Terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sindiwana Silitonga dengan NIM 073002200032 dari kelas TTA. Table of contents yang akan saya bahas dari PPT saya ini yang pertama adalah kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka, kegiatan penambangan dengan metode tambang bawah tanah, pertimbangan pemilihan metode tambang terbuka, pertimbangan pemilihan metode tambang bawah tanah, keterkaitan SDGs dalam metode penambangan tambang terbuka, keterkaitan SDGs dalam metode penambangan tambang bawah tanah. Pendahuluan. Kegiatan penambangan adalah proses pengambilan atau ekstraksi bahan tambang dari dalam bumi, baik itu berupa mineral, batu bara, logam, atau bahan tambang lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh bahan tambang yang memiliki nilai ekonomi untuk digunakan dalam berbagai industri. Penambangan dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai dengan jenis bahan tambang, kedalaman, geologi, serta kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang. Terdapat dua kategori utama metode penambangan, yaitu penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah yang masing-masing memiliki pendekatan dan teknik yang berbeda dalam ekstraksi bahan tambang. Yang pertama, saya akan membahas kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka. Kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka yang saya ambil studi kasusnya dari PT Freeport Indonesia. Lokasi operasionalnya tambang Grasberg, Tembagapura, Timika, Papua Tengah, Indonesia. Smelternya di Kuala Eret, Timika, Papua Tengah, Indonesia. Tambang Grasberg adalah salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia dan terletak di daerah pegunungan Papua sekitar 4.270 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Tembagapura, Kabupaten Timika, Papua, lokasi ini dapat diakses melalui jalan darat dari Timika atau ibu kota Kabupaten Mimika, dan juga menggunakan transportasi udara melalui bandara yang berada di sekitar area tambang. Smelter di Kuala Erek berfungsi untuk memproses hasil tambang menjadi produk akhir yang siap dipasarkan. Nah, pada gambar di kiri ini merupakan tambang terbuka dari PT Freeport sendiri. Metode penambangan terbuka atau open pit mining adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengekstraksi mineral atau bahan tambang yang terletak dekat dengan permukaan bumi. Metode ini dilakukan dengan menggali lapisan tanah, batuan, dan material penghalang seperti overburden untuk mencapai biji yang ada di bawahnya. Penambangan terbuka umumnya digunakan untuk menambang mineral tersebar luas seperti batu bara, logam, atau mineral lainnya. Kegiatan penambangan dengan metode tambang terbuka di PT Freeport Indonesia. Yang pertama, persiapan lokasi dan pembersihan area. Langkah pertama dalam kegiatan penambangan terbuka adalah mempersiapkan dan membersihkan lokasi tambang dari lapisan tanah, batuan, dan material lainnya yang menutupi biji yang akan diekstraksi. Di tambang Grasberg, proses ini dilakukan dengan menggunakan alat berat seperti dozer dan ekskavator untuk menggali dan memindahkan lapisan tanah dan batuan penutup overburden yang memiliki ketebalan cukup besar. Setelah pengangkutan material penutup dilakukan, area yang tersisa dapat diakses oleh alat tambang berat lainnya. Dua, penggalian dan pembentukan pit tambang. Setelah area dibersihkan, proses penggalian dimulai. PT Freeport Indonesia menerapkan metode open pit mining di mana penggalian dilakukan secara bertingkat untuk membentuk pit atau lubang tambang yang yang semakin dalam dan luas. Pit ini digali dengan pola spiral atau bertingkat untuk meminimalkan risiko longsoran atau runtuhan yang dapat terjadi di sekitar pit. Proses penggalian ini dilakukan menggunakan alat-alat berat seperti haul truck atau truk pengangkut biji, ekskavator, shovel, dan drilling machine untuk menggali dan mengangkut biji. Ketiga, pengangkutan biji ke fasilitas pemrosesan. Setelah biji diekstraksi, biji yang terkumpul kemudian diangkut ke fasilitas pemrosesan. Di tambang Grasberg, biji yang sudah digali diangkut menggunakan truk besar dengan kapasitas angkut yang sangat besar seperti haul truck yang memiliki kapasitas 200 ton atau lebih per jalannya. Keempat, proses pemrosesan biji atau processing plant. Setelah biji sampai di fasilitas pemrosesan, biji akan diproses lebih lanjut untuk memisahkan tembaga dan emas dari material lainnya. Proses pemrosesan biji dari PT Freeport Indonesia melibatkan beberapa tahap, yaitu yang pertama kehancuran biji, kedua flotasi, ketiga pengeringan dan pemurnian, kelima penyimpanan dan pengiriman produk. Setelah proses pemurnian, tembaga dan emas telah diproses dikirim ke pasar atau fasilitas pemurnian lebih lanjut, baik dalam bentuk konsentrat maupun logam yang sudah murni. PT Freeport Indonesia memiliki jaringan logistik yang sangat besar untuk mengangkut produk tambang ini dari Papua ke tempat pemrosesan dan pasar. Keenam, reklamasi dan pengelolaan lingkungan. Penambangan terbuka, meskipun efisien, seringkali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, PT Freeport Indonesia memiliki program reklamasi untuk memulihkan lahan yang telah terdegradasi akibat penambangan. Proses reklamasi ini termasuk penanaman kembali vegetasi,
pengelolaan air untuk mencegah polusi, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di sekitar area tambang. Berikutnya yang kedua, kegiatan penambangan dengan metode tambang bawah tanah. Yang di sini saya ambil dari studi kasus PT Antam Persero Tbk, Tambang Emas Bonggor. Lokasi operasionalnya Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Tambang Emas Bonggor terletak sekitar 60 km sebelah utara Jakarta dan dapat diakses melalui jalan darat dari Jakarta menuju Kabupaten Bogor. Tambang ini beroperasi di daerah pegunungan dan mengandalkan metode tambang bawah tanah untuk mengekstraksi biji emas dan perak. Lokasi ini cukup terpencil dan akses ke tambang memerlukan perjalanan melalui jalanan yang cukup menantang. Berikut ini adalah gambar dari Museum Tambang Pongkor sendiri. Metode tambang bawah tanah digunakan untuk mengekstraksi bahan tambang yang terletak pada kedalaman tertentu di bawah permukaan bumi, terutama jika bahan tambang tidak memungkinkan untuk ditambang menggunakan metode tambang terbuka. Salah satu perusahaan yang menggunakan metode tambang bawah tanah di Indonesia adalah PT Antam Persero Tbk. Melalui tambang emas dan peraknya di tambang emas Pongkor yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tambang ini menggunakan metode penambangan bawah tanah untuk mengakses biji emas dan perak yang berada di bawah permukaan. Berikut adalah tahapan lengkap dalam kegiatan penambangan bawah tanah emas di Pongkor. Yang pertama, pemboran atau drilling. Pengeboran menggunakan jumbo drill maupun dengan menggunakan jackhammer atau jackleg. Dalam proses produksi ini, pengeboran dimaksudkan untuk membuat lubang-lubang tembak untuk proses peledakan. Kedua, pengisian bahan peledak atau charging. Proses selanjutnya, pengisian bahan peledak yang akan diledakkan ke dalam lubang. Lubang yang sudah dibuat oleh jumbo drill atau jackleg. Bahan peledak yang digunakan biasanya adalah dinamit, anvo, dan lain-lain. Ketiga, peledakan atau blasting. Setelah proses pengisian bahan peledak, selanjutnya adalah peledakan atau blasting. Peledakan adalah proses penghancuran batuan dengan menggunakan bahan peledak atau detonator. Bahan peledak yang digunakan adalah anvo dan dinamit. Peledak lubang maju yang akan dibongkar. Keempat, pembersihan atau washing, smokeling, dan sluding. Setelah peledakan selesai, proses selanjutnya adalah pencongkelan atau pembersihan batuan gantung dan debu bekas blasting pada dinding float yang baru saja diledakkan. Setelah peneledakan, dapat juga dilakukan penyanggaan bila diperlukan. Terdiri dari 3 proses pembersihan, yaitu washing, yaitu proses pembersihan debu bekas blasting dengan penyemprotan air. Smokeling adalah proses pembersihan debu bekas blasting dengan menggunakan angin. Ketiga, ada scaling, adalah proses menurunkan batuan yang retak akibat dari blasting. Alat yang digunakan untuk scaling adalah scaling bar. Kelima, pengerukan atau marking. Setelah lubang hasil peledakan aman untuk dilalui, barulah kemudian dilakukan marking menggunakan LHD atau load haul dump atau well loader. Marking adalah proses pengerukan batuan dari hasil blasting dengan menggunakan LHD atau well loader untuk kemudian diangkut oleh grain by cart atau mine truck ke luar tambang. Keenam, pengangkutan atau transportation. Transportation adalah pengangkutan material, or waste, dan lain-lain dari dalam tambang ke luar tambang, begitupun juga sebaliknya. Dengan bantuan alat transportasi seperti mine truck, grain by cart, dan lain-lain. Ketujuh, penyanggaan atau supporting. Setelah peledakan dapat dilakukan penyanggaan apabila dibutuhkan. Fungsi penyanggaan adalah untuk mengontrol massa batuan di sekitar lubang bukaan. Penyangga berfungsi untuk mengontrol massa batuan di sekitar lubang bukaan, yaitu yang pertama, menahan atau menggelimirin perpindahan tegangan pada dinding lubang bukaan. Kedua, penyangga batuan yang potensialnya untuk runtuh atau memperkecil deformasi massa batuan. Yang terakhir, yang kedelapan adalah pengisian atau penimbunan lubang bukaan atau backfilling. Backfilling adalah proses pengisian lubang bukaan yang terjadi selama proses lining dan penggalian shaft dan tunnel. Metode backfill adalah metode backfill pada tambang bawah tanah yang menggunakan metode cut and fill dilakukan secara styling backfill, di mana proses backfill termasuk dalam siklus produksi. Backfill material ditempatkan ke dalam stok yang telah ditambang untuk menyediakan suatu platform stabil bagi pekerja tambang untuk bekerja di atasnya dan untuk ground support pada dinding dari adit yang berbatasan sebagai kemajuan tambang dengan jalan mengurangi jumlah ruang terbuka yang bisa berpotensi terisi oleh suatu runtuhan pilar di sekitarnya. Baik, yang ketiga adalah pertimbangan pemilihan metode tambang terbuka. Sudah saya jelaskan, saya memilih metode tambang terbuka yaitu PT Freeport Indonesia. Berikut adalah faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode penambangan terbuka di tambang Grasberg. Yang pertama, kedalaman biji yang relatif dekat dengan permukaan. Pada awal operasional, biji yang mengandung tembaga dan emas terletak di dekat permukaan. Pada kedalaman seperti ini, metode penambangan terbuka lebih efisien dan ekonomis, karena lebih mudah untuk mengakses biji dengan cara menggali permukaan dan mengangkut material dari lapisan atas. Kedua, skala produksi yang besar. Tambang Grasberg memiliki cadangan biji yang sangat besar yang memerlukan metode penambangan yang dapat mengelola volume produksi dalam jumlah besar. Penambangan terbuka memungkinkan produksi dalam skala besar dan lebih efisien dalam hal
biaya operasional per ton biji yang akan ditambang. Kedua, mengingat ukuran tambang Grasberg yang sangat besar, penambangan terbuka memungkinkan perusahaan untuk menggali volume biji yang lebih besar dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, keberadaan infrastruktur yang mendukung. Tambang Grasberg dilengkapi dengan infrastruktur yang sangat baik, termasuk jalan tambang, fasilitas pemrosesan, dan peralatan berat. Infrastruktur yang kuat ini memungkinkan operasional penambangan terbuka dilakukan secara efisien dan aman. Menggunakan haul truk dan alat berat lainnya mendukung proses penambangan terbuka agar lebih cepat dan lebih efisien. Keempat, pemilihan teknologi canggih. PT Freeport Indonesia menggunakan teknologi canggih seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan alat berat otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam penambangan terbuka. Penggunaan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan hasil penambangan dan mengurangi resiko kecelakaan. Teknologi modern ini juga membantu perusahaan dalam mengelola tambang dalam skala besar dan meminimalkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Kelima, keamanan dan meminimalkan risiko. Penambangan terbuka di Grasberg dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan yang ketat, mengingat lokasi yang terletak pada ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut dan kondisi geologi yang bisa berubah-ubah. Keamanan operasional sangat diperhatikan dengan adanya pengawasan terhadap pekerja dan penggunaan alat berat untuk meminimalkan risiko kecelakaan. Keenam, efisiensi biaya dan keberlanjutan operasional. Metode penambangan terbuka memungkinkan PT Freeport Indonesia untuk meminimalkan biaya penggalian dibandingkan dengan metode penambangan bawah tanah yang lebih mahal dan memerlukan investasi infrastruktur yang lebih besar. Pada tahap awal penambangan, biji yang terdapat pada kedalaman yang lebih dangkal akan lebih efisien jika diambil dengan metode penambangan terbuka. Begitu pula yang berada pada kedalaman yang lebih dalam. Perusahaan akan beralih ke penambangan bawah tanah untuk menjaga keberlanjutan operasional. Berikutnya yang keempat adalah pertimbangan pemilihan metode tambang bawah tanah. Sudah saya jelaskan mengenai yang saya ambil adalah PT Antam Indonesia. Berikut adalah pertimbangan upaya utama yang memerlukan keputusan untuk menggunakan metode penambangan bawah tanah. Yang pertama, kedalaman dan lokasi biji emas. Tambang emas Pongkor memiliki cadangan biji emas yang terletak cukup dalam, sekitar 100 hingga 200 meter di bawah permukaan tanah. Struktur geologi tambang ini juga memiliki tubuh biji yang terkonsentrasi di kedalaman yang relatif lebih dalam, sehingga penambangan terbuka tidak dapat diterapkan dengan efektif. Oleh karena itu, metode penambangan bawah tanah menjadi pilihan terbaik untuk mengekstraksi biji tanpa merusak ekosistem permukaan. Kedua, topografi dan kondisi geologis. Wilayah tambang emas Pongkor berada di kawasan perbukitan dengan medan yang terjal, yang menyulitkan penerapan penambangan terbuka. Tanah yang berbukit dan akses yang terbatas membuat penambangan bawah tanah lebih efisien dan memungkinkan untuk meminimalkan gangguan terhadap permukaan tanah dan lingkungan di sekitarnya. Dengan metode ini, PT Antam dapat mengakses cadangan emas tanpa harus melakukan pembukaan lahan yang luas. Ketiga, efisiensi dan keamanan penambangan. Metode penambangan bawah tanah lebih aman dalam kondisi geologi seperti yang ada di tambang emas Pongkor, karena dapat mengurangi resiko longsor dan kerusakan besar yang dapat terjadi pada metode penambangan terbuka, terutama di daerah yang memiliki topografi terjal. Selain itu, penambangan bawah tanah memungkinkan pengelolaan sumber daya emas yang lebih terkontrol dan selektif, sehingga lebih efisien dalam meminimalkan kerugian biji. 4. Dampak lingkungan yang lebih terkendali. Salah satu alasan utama PT Antam memilih metode penambangan bawah tanah adalah untuk mengurangi dampak lingkungan. Penambangan terbuka dapat merusak ekosistem permukaan tanah, sementara dengan metode tambang bawah tanah dampak terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar area tambang dapat dikendalikan dengan lebih baik. Reklamasi dan pengelolaan limbah yang baik juga menjadi fokus utama dalam operasi penambangan bawah tanah. Kelima, keberlangsungan dan potensi sumber daya jangka panjang. Tambang emas Pongkor memiliki potensi sumber daya emas yang besar dan dapat ditambang dalam jangka waktu yang panjang. Metode penambangan bawah tanah memungkinkan PT Antam untuk melakukan ekstraksi sumber daya secara bertahap, perpanjangan umur tambang, dan menjaga keberlanjutan operasionalnya. Dengan penambangan bawah tanah, PT Antam dapat menggali cadangan yang lebih dalam dengan lebih efisien dengan sedikit gangguan pada permukaan. Keenam, komitmen terhadap keselamatan kerja. Keselamatan kerja merupakan prioritas utama dalam industri pertambangan, terutama di area tambang bawah tanah yang memiliki risiko yang lebih tinggi. PT Antam memastikan bahwa operasional penambangan bawah tanah di tambang emas Pongkor dilaksanakan dengan prosedur keselamatan yang ketat. Ini termasuk penggunaan alat pelindung diri, pelatih pekerja, serta pemantauan kondisi tambang secara rutin untuk mencegah kecelakaan. Berikutnya adalah keterkaitan SDGs dalam metode penambangan tambang terbuka. Dalam menjalankan operasional, PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk mengkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut
adalah 3 SDGs yang terkait dengan metode penambangan tambang terbuka di tambang Grasberg. Yang pertama SDGs nomor 8, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan SDGs 8 bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam konteks PT Freeport Indonesia, perusahaan ini menyumbang kepada ekonomi Indonesia dengan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan, baik langsung di tambang maupun di sektor pendukung lainnya. Selain itu, PT Freeport Indonesia berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal untuk memastikan bahwa mereka memiliki pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Keterkaitan dengan penambangan terbukanya, metode penambangan terbuka yang digunakan di tambang Grasberg mendukung penciptaan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, baik dalam penambangan, pengangkutan, maupun pengolahan biji. Yang kedua ada SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penjelasannya, SDGs 12 bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, PT Freeport Indonesia berusaha untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan penambangan. Ini mencakup penggunaan teknologi yang efisien untuk mengurangi limbah dan emisi, serta melaksanakan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Keterkaitan dengan penambangan terbuka, metode penambangan terbuka yang digunakan di tambang Grasberg mengharuskan PT Freeport untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan meminimalkan kerusakan lingkungan. Perusahaan ini berusaha menerapkan praktik penambangan yang ramah lingkungan seperti reklamasi area yang telah ditambang dan pengelolaan tailing yang aman. Yang ketiga ada SDGs nomor 13, penanganan perubahan iklim. Penjelasannya, SDGs 13 bertujuan untuk mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. PT Freeport Indonesia menyadari dampak perubahan iklim terhadap operasional pertambangan dan berkomitmen untuk mengurangi jejak karbonnya. Keterkaitannya dengan penambangan terbuka, tambang Grasberg mengadopsi teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama proses penambangan dan pengolahan. PT Freeport Indonesia juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dan menggunakan sumber daya energi yang lebih bersih untuk operasional tambang. Berikutnya ada keterkaitan SDGs dalam metode penambangan tambang bawah tanah. Dalam operasionalnya, PT Antam Persero Tbk berkomitmen untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau biasa disebut SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Berikut adalah 3 SDGs yang terkait dengan kegiatan penambangan tambang bawah tanah di tambang emas Pongkor. Yang pertama ada SDGs 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Menjelaskan SDGs 8 bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan pekerjaan yang layak. PT Antam memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan pekerja di tambang emas Pongkor. Selain itu, perusahaan ini juga berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja lokal untuk memastikan bahwa pekerjaan yang tercipta adalah pekerjaan yang layak dan berkelanjutan. Keterkaitannya dengan penambangan bawah tanah adalah metode penambangan bawah tanah di tambang emas Pongkor menciptakan banyak pekerjaan di berbagai sektor, baik di dalam tambang seperti penambangan, pengolahan, dan keamanan, maupun di sektor pendukung seperti transportasi dan infrastruktur. Berikutnya ada SDGs nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Penjelasannya, SDGs 12 bertujuan untuk memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. PT Antam berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan mengurangi limbah yang dihasilkan oleh kegiatan penambangan dan pengolahan. Keterkaitannya dengan penambangan bawah tanah, dalam penambangan bawah tanah, PT Antam berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan melalui pengolahan limbah yang ramah lingkungan, reklamasi area yang telah ditambang, serta penerapan teknologi yang efisien dan minim dampak. Terakhir ada SDGs 13, penanganan perubahan iklim. SDGs 13 bertujuan untuk mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. PT Antam sadar akan peran pentingnya dampak dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak perubahan iklim, serta berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon dari kegiatan penambangan. Keterkaitan dengan penambangan bawah tanahnya adalah metode penambangan bawah tanah memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terkontrol dan memiliki dampak lebih kecil terhadap lingkungan jika dibandingkan dengan penambangan terbuka. Selain itu, PT Antam juga mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan efisien energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan operasional tambang. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dari semua penjelasan PPT saya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.